Apa yang Anda inginkan dengan kejadian ini adalah harapannya, Pak? Ya, saya minta hukum yang sebenar-benarnya. Polisi-polisi yang terlalu jahat, Pak, berbohong dan memfitnah saya dan mau mengubah pelapor jadi terlapor, itu bagaimana, Pak? Saya minta ganti rugi yang sebesar-besarnya dari penyidik dan grupnya itu yang di Polda Jawa Timur. Karena tulang saya ini ada, habis itu ada keretakan sesuai dengan visum itu. Kepala saya belum divisum, tapi sampai detik ini sakitnya luar biasa. Jadinya itu dokter suruh saya untuk dibedah. Kalau dibedah ataupun tidak dibedah. Sore para pemirsa, masih bersama Aliran Media Online dan Satna 76 Channel Report. Saat ini kita coba olah TKP dan bedah kasus terkait adanya hal-hal yang merugikan masyarakat, khususnya pada warga yang berbenturan bergesekan dengan salah satu institusi dari kepolisian dengan berbagai alasan. Bahkan warga ini ada satu dugaan-dugaan, yaitu dari adanya pengancaman pembunuhan hingga ada ancaman-ancaman lain yang membuat warga ini menjadi korban dalam secara materi ataupun secara psikis. Kita akan coba tanyakan sih seperti apa kejadian ini sampai mengakibatkan adanya pihak-pihak terkait, apalagi dari pihak APH dan pihak-pihak lain. Kita akan coba langsung kita coba tanyakan sama beliau. Perkara pasal 351 diduga kuat oknum penyidik Reskrimum Polda Jatim melakukan maladministrasi tebang pilih penanganan kasusnya. Sarah Serena SH.MH selaku kuasa hukum pelapor Endri Setiawan, penghuni perumahan wisata Bukit Mas, Blok F3, Surabaya, Nida Kulon, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober tahun 2024 untuk kesekali-kalinya mendatangi di Reskrimum Polda Jatim guna klarifikasi dan menyelesaikan tindakan oknum di Reskrimum Polda Jatim yang menangani perkara kliennya terkesan tebang pilih tentang penghentian penyidikan atas laporan polisi LP garing B614.01 garing Romawi 11 garing 2022 garing SPKT garing Jatim tanggal 26 November 2022 atas nama pelapor Endri Setiawan belum memasuki daluarsa indap dibatalkan demi hukum dan keadilan. Tanggal 25 November 2022 itu si terlapor bernama Ronald Tantoyo itu melakukan parkir ataupun apalah berapa namanya, tapi belum sampai ngeluarin penumpang. Dia aja yang keluar dari mobil wuling warna jingga. Itu dia menutup pintu depan rumah saya. Walaupun depan rumah saya maupun sekitaran rumah saya itu pun tidak elok lah, ya, apalagi dia Tionghoa berpendidikan, ya. Dia itu saya halangi untuk buka pintu yang tengah supaya dia parkir di lain tempat aja atau di tempatnya sekolahan. Nama sekolahannya SGS. Nah, saya kenapa kok bisa langsung tahu pastikan itu orang sekolahan, wali sekolahan itu, karena sudah terbiasa ya orang parkir brutal, ya. Nah, dari sekolahan SGS tersebut tidak ada niat baik yang beradab, ya.
sekolahan yang berada bagaimana terhadap rumah-rumah yang ada di situ di wisata Bukit Mas. Dan juga kali itu satpam tidak langsung tanggap, satpam perumahan wisata Bukit Mas, ya. Begitu aja kalau si terlapor itu mukul saya, nendang selangkangan saya, terus mukul dada saya, kepala saya, bahkan kacamata saya rusak berat, pecah, hampir sedikit mata saya buta. Selangkangan saya sakit sekali ini. Terus saya dipukul dada kiri saya. Dan saya ini itu bingung mau apa, ya. Blok. Tingginya di atas saya, jangkauan tangannya mengenai saya bolak-balik. Kayak raksasa ngelawan anak kecil. Saya dibanting juga 3 kali. Dibanting sama dia. Itu saya laporkan ke Polda, bilangnya saya yang salah. Itu bagaimana? Sekarang loh, setelah melakukan itu, si satpam mempersilahkan dia bawa masuk anaknya dari mobil itu, entah dari pintu sebelah mana, kiri atau kanan, ya. Nah, ini itu saya sudah terjatuh di badan jalan, tidak ditolong. Dan ini saya bangkit-bangkit sendiri kayak orang, wes gak ada gunanya ya punya rumah di wisata Bukit Mas itu. Nah itu orang tersebut dari keluar sekolahan masih memaki-maki saya, menghina orang tua saya di depan umum. Itu pun tidak ada suatu upaya menggeret pelaku tersebut ke polisi, ya. Tidak ada niat baik dari pihak satpam perumahan, tidak ada niat baik dari perumahan Sinar Mas itu, ya. Kemudian sekitaran jam 2 saat di tempat kerja itu saya ditelepon teror, ya. Saya kira siapa ya, dia ngomong, ingat tadi pagi kejadian tadi pagi dengan siapa yang pukul. Nah, saya baru kaget, siapa ya, saya matikan. Kemudian saya nggak terima telepon lagi, dia malah WA saya. Baru dari WA itu saya baru tahu PP-nya dia, profilnya dia, namanya Rono Tantoyo. Baru itu saya save dia sebagai orang SGS itu. Kemudian caci maki keluar semua, bahkan menghina ibu saya. Kepolisian siapa? Bang Leo penyidiknya itu menyalahkan saya bolak-balik. Dia gak mau mencari solusi, tidak mau mencari si Ronald ini. Padahal saya sudah megang kuncinya dia. Saya dapat info dari teman saya, orang dalamnya Polda. Dia sudah tahu itu KTP-nya yang terlapor itu, tapi tidak kasih tahu ke saya kalau sudah dapat KTP. Dan dia ditunjukkan laporan dia ke ibu komandannya, bohong si Leonya, bohong bahwa tidak ditemukan si Ronald itu. Kemudian tadi yang kemarin Ibu Sarah bilang berwawancara dengan Leo, Leonya beralasan bahwa sudah kirim lewat JNT, rumahnya kosong dan sebagainya, banyak alasan. Nah, sedangkan barusan ini yang laporan dia meneror saya dengan penghinaan ke mama saya, terus pengancaman untuk dibunuh, itu alamat sudah saya kasihkan. Baru ini saya dapatkan dari teman saya, Nopo dan alamat Pakuan Indah. Jadi langsung bisa ditemukan itu sama Polrestabes. Nah itu kodanya bagaimana si Leonya itu? Terus masih salah juga saya
saya dipersalahkan dengan banyak hal. Dalam hal ini, klarifikasi pihak kuasa hukum yang didampingi awak media juga lainnya meminta bukti tanda terima hasil visum Rumah Sakit Bayangkara dan BAP dari yang sedang berlangsung serta menggelar bukti dari rekaman CCTV di TKP. Lebih lanjut, di tempat yang sama, tim advokasi SARA juga menuju ke ruangan Wasidik dan diarahkan langsung untuk berkoordinasi di Rumah Sakit Bayangkara menanyakan surat keterangan visum oleh dokter. Kami di sini mau mempertanyakan tanggal pengambilan visum oleh penyidik di Polda Jatim terkait dengan kasus penganiayaan atas nama Pak Andri Sutijawan. Terima kasih. Dari hasil pertemuan ini ada satu hal yang ibaratnya dari para yang terlapornya ataupun melaporkan ini ada hal-hal yang tidak mengenakan gitu ini. Terus secara hukum bagaimana untuk pendapat Anda ini? Iya, jadi saya sempat protes ya ketika pihak penyidik memberikan seolah-olah klien saya ini Pak Andri Sutijawan ini memberikan keterangan palsu. Saya bilang sama penyidik, Pak, saya keberatan dengan pernyataan Anda, saya bilang. Terus langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan setelah hal ini? Saya langkah dari sini sekarang kami akan ke Wasidik lantai 6. Saya mengkonfirmasi pernyataan mereka bahwa sudah diserahkan ke Wasidik. Kita mengonfirmasi dulu apakah benar pernyataan mereka barusan. Kalau sudah dilimpahkan ke Wasidik, Wasidik akan menjawab soal kami. Nah, kalau misalnya Wasidik menyatakan lagi diproses, terus dari situ kita ke propam. Ya, jadi menurut penyidik tadi, kalau perintahnya Wasidik perkara dibuka lagi, mereka akan gelar perkara lagi dan akan mencari pelaku. Menurutnya begitu. Jadi tinggal menunggu putusan daripada Wasidik. Oke, semoga hal ini bisa terwujud ya. Ya,